Bang Butros, serta Kak Mati. Oke adik-adik, sebelum kita ibadah, mari kita saat teduh. Ya adik-adik, hari ini kita mau bersuka cita lagi. Makanya kakak mau tanya lagi nih, sekali lagi sama adik-adik. Apa kabar sih adik-adik yang di rumah? Baik ya. Coba kita ulang lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Oh iya, luar biasa banget kabar adik-adik. Kakak dengar dari sini. Kakak, Bang Butros sama Kak Bintang juga kabarnya baik. Maka dari itu kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagu pembuka untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Lagunya Apa Kabar? Mari Bergembira. Sambil berdiri, kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagu ini sambil tangan. Bergembira terus baca firman Tuhan. Siapa? Ada yang belum ya? Gak apa-apa. Habis ini nanti kita mau baca firman Tuhan rame-rame ya. Sebelum baca firman Tuhan, kita nyanyikan lagu baca kitab doa. Sama-sama kita dikasih. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau apa? Kalau mampu. Kalau mampu. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami satu minggu ini Bapak. Bapak, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Bapak dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan Tuhan Yesus berkatilah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dan berkatilah orang tua beserta keluarganya Bapak. Biarlah adik-adik sekolah minggu bisa beribadah dengan hikmat dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Siapa? Oke adik-adik, Tuhan Yesus sayang gak sih sama adik-adik? Bagaimana adik-adik kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama kita? Dengan cara apa Kakak Mel? Baca firman Tuhan. Dan kita juga sekarang mau masuk firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yesus sayang padaku. Sama-sama ya adik-adik. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik tadi sebelumnya sudah memuji Tuhan ya? Sukacita hari ini? Pasti sukacita. Adik-adik juga sehat ya? Pasti sehat. Tapi sebelumnya kita membaca firman Tuhan, kita harus apa adik-adik? Kita berdoa lebih dulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami, anak-anak sekolah minggu, boleh beribadah mulai di rumah dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati hati dan pikiran adik-adik, supaya adik-adik boleh mengerti apa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya adik-adik udah siap belum Alkitabnya? Di samping adik-adik, kalau yang belum, coba diambil dulu Alkitabnya, karena kita mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan untuk minggu ini ada di 2 Timotius 3 ayatnya yang 14 sampai 17. Sudah dibuka adik-adik? Sudah ya? Kita bacakan ya. Adik-adik baca di dalam hati, biar Kakak Nova yang bacakan untuk adik-adik. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau nanya, adik-adik kelas kecil, kakak mau tunjuk ini apa ya? Apa ini adik-adik kelas kecil? Apa? Gak kedengeran yang keras. Adik-adik kelas kecil boleh ngomong dari rumah. Ini apa?
Alkitab. Pinter adik-adik kelas kecil. Semuanya berarti udah tahu ya. Ini adalah Alkitab. Alkitab ini isinya apa sih adik-adik? Tadi kita sudah baca. Isinya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di Alkitab. Siapa di sini yang rajin membaca firman Tuhan? Ada? Kalau yang ada, tetap lanjutin ya adik-adik ya. Nah, kalau yang belum, satu hari baca satu ayat aja adik-adik. Itu sudah menjadi pedoman adik-adik untuk melewati satu hari. Jadi kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, adik-adik akan terbiasa mengetahui apa sih kata Tuhan untuk satu hari itu. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus membaca Alkitab? Tadi Kakak Nova bilang di Alkitab ini berisi perintah Tuhan, perkataan Tuhan untuk kita semua. Terus untuk apa sih Kak kita harus baca Alkitab? Kenapa sih Kak kita harus baca Alkitab? Ada yang tahu kenapa? Karena kita ini kesayangan Tuhan. Kita harus tahu kalau di Alkitab ini Tuhan itu menceritakan kalau Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik, sayang sama mama papa, sayang sama kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, adik-adik pernah dengar nggak? Ada yang bilang gini, tak kenal maka tak sayang. Adik-adik kenal nggak Tuhan Yesus? Kenal? Kenal ya pasti ya. Kalau kenal berarti adik-adik rajin membaca Alkitab. Tapi kalau nggak kenal adik-adik berarti adik-adik nggak sayang sama Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, adik-adik tahu Tuhan Yesus sayang adik-adik, adik-adik harus apa? Harus baca Alkitab, harus rajin baca Alkitab. Nah, adik-adik kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, adik-adik bisa tahu perkataan Tuhan, tahu apa yang harus adik-adik lakukan yang baik terkhususnya ya. Adik-adik menjadi teladan di sekolah, di rumah. Adik-adik harus menunjukkan juga perbuatan yang baik karena adik-adik sudah tahu yang baik seperti apa, yang tidak baik seperti apa. Jadi yang baik menurut di Alkitab harus adik-adik lakukan. Tapi kalau yang nggak baik gimana Kak? Ya jangan dilakukan ya adik-adik ya. Contoh di Alkitab ada tidak tertulis jangan mencuri? Ada tidak? Ada ya. Itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik. Iya benar adik-adik, itu perbuatan tidak baik. Itu harus kita lakukan atau tidak Kak? Ya tidak. Perbuatan baik itu tidak disenangi sama Tuhan ya Yesus. Jadi adik-adik harus seperti apa? Adik-adik harus rajin memberi, menolong, membantu orang tua. Terlebih adik-adik itu tidak boleh melawan orang tua. Siapa di sini yang pernah dinasehatin orang tuanya untuk rajin belajar? Supaya apa? Supaya adik-adik pintar, supaya adik-adik berhasil. Itu orang tua nasihatkan supaya adik-adik bisa menjadi adik-adik yang baik, adik-adik yang pintar, adik-adik yang mendapat nilai bagus di sekolah, disenangi orang tua, disenangi teman, disenangi kakak abang sekolah minggu. Jadi di sini adik-adik belajar untuk menaati firman Tuhan yang ada di Alkitab. Sekarang kita sedang membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu kalau Alkitab ini berisi perkataan Tuhan. Jadi kalau adik-adik
sering atau menjadwalkan satu hari di keluarga membaca firman Tuhan, itu bagus adik-adik. Itu harus terus adik-adik lakukan. Coba kalau ada di situ mamah dan papahnya bilang, "Mah, besok pagi kita baca Alkitab ya. Pak, besok pagi kita baca Alkitab ya." Adik-adik yang ngajak, bisa? Bisa. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu HKBP Bekasi Timur Permai bisa melakukannya. Karena kita selama ini ibadah dari rumah, jadi adik-adik sudah terbiasa setiap minggu membuka Alkitab dan membacanya. Tapi jangan lupa adik-adik, setelah membaca harus melakukannya. Jangan hanya membaca saja, jangan hanya tahu saja, tapi harus dilakukan, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kakak bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau adik-adik mau sayang sama Tuhan Yesus, mulai hari ini, mulai besok atau nanti malam, adik-adik boleh ya buka Alkitab, baca satu ayat aja di rumah, di kamar sebelum tidur bisa baca satu ayat saja. Kalau adik-adik nggak ngerti artinya, minta tolong mama, papa jelaskan, atau kakak, abang minta tolong jelaskan. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik. Sayangnya apa? Adik-adik tahu dari isi di Alkitab ini. Nah, sebelum Kak Nova akhiri, kakak mau tanya, adik-adik tahu air? Tahu ya, air ya yang ada di kamar mandi. Kalau nggak ada air, adik-adik bisa nggak? Nggak bisa kan? Fungsi air untuk apa adik-adik? Untuk mandi, ya. Apalagi adik-adik? Untuk minum, ya. Tapi dimasak dulu airnya. Terus apalagi? Untuk mencuci piring, untuk mencuci baju, ya. Apalagi adik-adik? Air untuk menyiram tanaman, ya. Pinter adik-adik. Ada lagi? Banyak ya fungsi air. Terus kalau nggak ada air gimana adik-adik? Nggak bisa mandi, iya nggak bisa mandi, nggak bisa minum. Terus apa lagi adik-adik kalau nggak ada air? Nggak bisa nyuci baju, mamahnya nggak bisa nyuci baju, iya. Kesusahan nggak sih adik-adik kalau kita nggak ada air? Kesusahan. Sama seperti Alkitab, adik-adik. Kalau di Alkitab ini isinya firman Tuhan, perkataan Tuhan, gak kita dengar adik-adik, kita akan kesusahan. Kesusahan apa sih Kak? Kesusahan menentukan yang baik dan yang benar. Jadi kalau adik-adik rajin baca Alkitab, adik-adik rajin berdoa, adik-adik pasti tahu ambil jalan yang benar, ambil keputusan yang benar, dan adik-adik bisa menjadi teladan dan contoh di sekitar adik-adik. Jadi fungsi Alkitab ini banyak ya adik-adik. Kalau kita hidup tanpa Tuhan Yesus, tadi kakak bilang apa? Kesusahan kan? Nah, kalau adik-adik gak mau kesusahan, bingung, sedih, kecewa, berarti adik-adik belum baca firman Tuhan. Nah, adik-adik mulai hari ini, besok, nanti malam, rajin ya baca kitab suci ya. Tadi kan sudah dinyanyikan. Kalau adik-adik baca kitab suci, doa tiap hari, adik-adik akan bertumbuh subur. Artinya bertumbuh subur, adik-adik akan menjadi teladan, menjadi contoh. Bisa ya adik-adik ya? Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Sampai sini firman Tuhan. Kita tutup dengan berdoa.
matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh adik-adik sekolah minggu dengar dari rumah. Tuhan, adik-adik sekolah minggu berjanji, bertekad di dalam hatinya untuk mau rajin membaca Alkitab. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh membimbing, menuntun adik-adik untuk rajin membaca Alkitab, untuk tahu isi hati Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu untuk melakukannya, mampukan adik-adik sekolah minggu melakukannya juga Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga mama dan papa yang ada di rumah, boleh membimbing adik-adik untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudahi firman Tuhan hari ini. Kiranya kami boleh terberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, siapa yang tadi sudah dengar firman Tuhan yang tentang apa? Kakak Bintang dengar nggak? Oke, adik-adik sekolah ini juga pasti kakak yakin dengar ya. Iya, kita bisa tahu Tuhan Yesus dengan cara rajin membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara sekolah minggu hari ini. Kita mau angkat satu buah pujian. Adik-adik harus ikutin gaya kakak sama kakak Bintang ya. Oke? Oke, sip. Ayo Bang Butros, kita mulai lagunya. Tepuk tangannya kalian dong, men. Dan mulai. Nah, anak sekolah minggu, kita akan menutup sekolah minggu online kita. Mari Amang undang untuk kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Sejahtera
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin